44 tak dapat aku duga. Kepada Yesus amatlah tertarik hatiku, keindahan Tuhanku bagai fajar yang baru, sungguhlah melebihi impian yang mulia. Setiap hari Tuhan pun bertambah lagi, tak dapat aku duga kemuliaannya hingga kelak di surga ku mengenang wajahnya. Terpancarlah kepadaku kemuliaannya, lebih gemilang dari bintang fajar yang cerah. Kerinduanku tiap kali dipuaskannya, setiap hari Tuhanku bertambah indah. Tak dapat aku duga kemuliaannya hingga kelak di surga ku memandang wajahnya. Bait ketiga. Jikalau ku berduka dirinya penghiburan, dicurahkannya kasihnya yang tak terbandingkan, dan kasihku kepada Kristus pun bertambahlah. Setiap hari Tuhan pun bertambahlah indah. Tak dapat aku duga kemuliaannya hingga kelak di surga ku memandang wajahnya. Pemirsa, salam Maranatha. Kali ini kita akan bincang-bincang dengan para pemuda dari Gereja Baptis Alkitabiah Maranatha Indonesia, dan di sebelah saya ada Bapak Gembala. Kita kali ini akan berbincang tentang doa. Banyak tema ini dibicarakan oleh para jemaat, pemuda, remaja, bahkan sekolah minggu. Bagaimana harus berdoa itu? Berdoa kepada Tuhan Yesus yang Tuhan Yesus ajarkan. Baiklah, kita akan perbincangan ini kita akan mulai. Pak Gembala, selamat siang. Di sini ada para pemuda-pemuda GBAM. Kita berkumpul di sini santai, rileks, tetapi membicarakan masalah kita. Yang ada jemaat, kelihatannya jemaat sudah lama, tetapi kadang-kadang belum mengerti atau belum diberi pelajaran bisa tentang doktrin berdoa. Ini terlihat dari berbagai macam pertanyaan. Di sini ada Saudara Rizal, kemudian Saudara John, dan Saudara Wahyu. Bagi adik-adik, kira-kira apa yang ada di dalam kehidupan sehari-hari tentang berdoa? Kita diskusi dengan Pak Gembala. Silakan, mungkin dari Saudara Rizal, dalam kehidupan sehari-hari. Untuk pertanyaan dalam berdoa kita sehari-hari sebagai umat Kristiani yang disebut anak-anak Tuhan Yesus, apakah kita berdoa kepada Tuhan Yesus atau Tuhan Allah? Oh gitu ya. Jadi pertanyaannya, kita kalau berdoa kepada Tuhan Yesus atau kepada Tuhan Allah, Allah Bapa? Silakan Pak Gembala. Singkat aja ya, apakah kita berdoa kepada Tuhan Yesus atau kepada Allah? Ya. Di dalam terjemahan memang dipakai nama Allah, tapi di dalam teks aslinya ada nama Allah. Terjemahan dalam konteks Tuhan.
rupanya karena kita kebudayaan kita dipengaruhi oleh budaya boleh dikatakan Allah itu kan dari Timur Tengah. Ya. Sehingga kita tidak mau pakai nama itu untuk memastikan bahwa itulah Allah yang kita sembah. Tapi kalau bagi kita orang yang memahami firman Tuhan, dikatakan kepada Yesus atau kepada Allah berdua sama saja. Ya. Yesus itu Allah, Allah itu sesembahan. Jadi tidak ada salah kepada dia. Tuhan Allah, Tuhan Yesus, tidak ada masalah. Kita bisa berdoa kepada Tuhan Yesus kepada Allah. Yesus langsung kepada orang yang memang dia Allah itu sendiri, God. Tuhan sendiri, jadi tidak masalah pada Tuhan Yesus kepada Tuhan Allah itu. Berarti yang kita tuju tetap satu. Baik itu Tuhan Yesus Allah Bapa Ya. dan Tuhan Yesus, ya itu juga begitu maksudnya. Ya, jadi tidak masalah. Yang penting kita tahu kepada siapa kita berdoa. Kalau kita tidak tahu kepada siapa, yang ini petunjuk, ini kan yang bagus pada Yesus kepada Allah. Jadi kedua-duanya tidak masalah. Cuma karena terjemahannya yang membuat dia masalah, berbeda. Jadi akhirnya kita harus menelakkan bahwa Yesus atau Allah itu tetap kepada Tuhan yang mendengar. Dia mendengar doa saya, sehingga saya mau berseru pada dia. Ya, terima kasih untuk penjelasannya. Kembali tadi tentang berdoa itu bisa juga dibuka kerangka doa Bapa kami. Pertama kali kepada Bapa yang ada di surga. Karena kita dikuduskan di dalam Yesus selalu in the name of Jesus, gitu ya Pak. Itu Terakhir. di sini doa Bapa kami, jadi berarti itu kerangka model doa. Doa yang diarti murid-murid juga seperti kita. Bukan berarti dia murid udah paham doa. Justru karena mereka murid, mereka belajar bagaimana harus berdoa. Maka mereka tanya cara berdoa, dan Tuhan Yesus bilang kalau berdoa beginilah caranya. Inilah doa yang kalau orang kita bilang doa yang sempurna. Karena memang doa yang sempurna. Tuhan Yesus ajarkan doa yang sempurna. Untuk masa sekarang, untuk masa kehidupan sekarang dan kehidupan masa yang akan datang. Itu makanya doa sempurna. Jadi kerangka itu diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada para murid. Iya. Para murid pun meneruskan sampai generasi Sampai sekarang. ini. Harusnya itu permanen ya. Karena di situ ada disebut datanglah kerajaan. Iya. Jadi berarti untuk kerajaan apa ini? Kerajaan yang akan datang ya itu sekarang. Kalau kita sekarang sini sudah 2000 tahun, siapa tahu dia besok dia datang, kita akan menimbulkan kerajaan, mendirikan kerajaan. Iya. Maka itu dia bilang datanglah kerajaan. Kita harus tahu bahwa satu waktu ketika Tuhan Yesus datang, dia akan mendirikan kerajaan itu. Iya. Oh gitu ya. Kira-kira udah mengerti ya? Nah, yang lain? Ada yang lain? Pertanyaan lain? Pak, Ya. teman saya ingin bertanya. Ya. Dia bertanya apa saja syarat-syarat berdoa. Syarat-syarat berdoa. Iya. Jadi kalau temannya itu bertanya apa sih? Kalau kita mau berdoa, syarat-syaratnya apa sih? Gitu ya. Iya, Pak. Sebab tadi sudah disinggung oleh Pak Gembala. Kalau kita mau berdoa, ada kerangka-kerangka doa yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus. Nah, coba gimana Pak Gembala? Syarat-syarat berdoa. Syarat-syarat berdoa. Kita buka itu harus dijawab oleh Alkitab. Iya. Kita kan tidak bisa menjawab dengan kita punya akal atau pengetahuan. Di Ibrani coba baca itu. Coba ini perlu ini. Ibrani 11 ayat 6. Ya. Ibrani 11 Ibrani 11 ayat 6. Ibrani 11 ayat 6. Baca Pak John. Ibrani 11 ayat 6. Ibrani 11, Ayat 6. Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Iya. Jadi pertama harus ada iman. Jadi harus tahu bahwa itu Allah itu ada. Ya. Dan mungkin kita meminta sesuatu atau ketuk pintu sampai sekian lama nggak dibuka. Ya. Kita harus tahu kita meminta karena kita tahu dia bisa menjawab doa. Jadi syarat pertama itu kita iman kita kepada Allah yang benar.
Tuhan yang akan menjawab doa. Itu berangkali Nabi bilang. Dia bilang sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya, itu iman, bahwa Allah ada. Allah itu ada yang akan menjawab doa, dan bahwa Allah memberi upah. Berarti kalau kita berseru kepada Dia, upahnya Dia jawab kita punya doa. Jadi kita jangan memperlebar itu, kita upah dari kita berdoa Dia akan jawab. Yakin ketika kita minta Dia akan jawab. Karena itu juga dia punya teks tentang bagaimana seperti apa itu Allah yang menjawab. Dia pasti menjawab. Karena Dia Allah yang mendengar doa. Jadi kita pertama kali syaratnya kita juga harus beriman. Beriman kepada Tuhan Yesus. Sehingga apa yang kita minta Dia pasti mendengar. Kan itu Pak ya? Karena kita beriman, tadinya kita tidak suci, kita sudah disucikan karena kita beriman dan lahir baru. Oleh sebab itu, roh kita dengan roh Allah bisa nyambung karena kita sudah disucikan. Kan gitu. Setelah itu, yang dikatakan tadi Pak Pendeta tadi adalah Pak Gembala tadi adalah beriman. Doa orang berimanlah yang didengar. Begitu. Ya. Kalau tidak beriman kepada Tuhan Yesus, bagaimana? Ada yang dijawab. Jangan salah, jangan berpikir hanya orang beriman saja. Kita bicara soal orang tidak beriman. Iya. Itu penjahat di kayu salib tidak ada iman saja. Kalau detik saat dia mau mati, baru dia imannya timbul. Timbul yang sebelah kanan. Iya. Yesus. Detik dia udah mau mati, dia tahu, oh ini raja, ini raja ini akan datang kembali. Berarti dia beriman dulu. Dia iman kepada raja. Dia percaya dulu. Dia percaya bahwa dia akan kembali. Maka dia bilang, ingatkan aku kalau engkau kembali. Dia imankan, dia pertaruhkan dia punya hidup pada orang ini. Pada Yesus yang sama-sama di sana. Tadinya kan yang sebelah kanan Tuhan Yesus tidak percaya Tuhan Yesus. Dia percaya. Tapi digambarkan tiba-tiba dia percaya kepada Tuhan Yesus, inilah anak raja. Dia berdoa. Berarti langkah pertama dia harus percaya dulu. Dia percaya. Doa. Ada lagi yang lain? Ya, silakan. Ini saya Pak mau bertanya. Ini titipan dari teman saya. Oh, temannya juga? Iya. Bagus. Nah, apakah kita saat berdoa memohon kepada Tuhan langsung dijawab? Oh, tadi pertanyaan yang pertama tadi Apakah kalau berdoa kita itu menyembahkan kepada Tuhan Yesus atau Tuhan Allah? Nama, satu nama. Jadi saya minta langsung dikasih Iya. motor. Iya. Karena kan ada gini, ketuklah maka pintu akan dibuka. Seakan-akan ketika kita ketuk pintu dibuka. Kan gitu kan? Kadang-kadang kita ketuk, nunggu dulu, baru orang ini keluar, kan gitu. Nah ini gimana korelasinya? Apakah kalau kita berdoa langsung Tuhan jawab? Nah kalau nggak Tuhan jawab, kenapa ya kira-kira? Apa saya salah dengan doanya gitu ya? Iya. Ini kan pengajaran berdoa itu bukan instan. Iya. Jadi kalau kita jawaban ini harus kita jawab dengan Alkitab. Iya. Nah di Alkitab banyak orang berdoa langsung dijawab. Ambil contoh Elia. Supaya kita tahu pertanyaan ini kena mengenal dengan jawaban atau tidak. Iya. Kalau kita tidak menjelaskan nanti mengambang. Apakah ketika saya berdoa langsung dijawab? Iya. Saya tadi kan sudah bilang penjahat berdoa langsung dijawab. Langsung jawab. Karena ada iman. Nah, pengertian ini maksudnya meminta bukan penjahat, tentu seseorang yang sudah percaya dan dia mau minta sesuatu kepada Tuhan, apa dijawab langsung. Nah, kita harus melihat jawaban-jawaban doa yang sebelum pertanyaan ini datang. Jawaban doa yang kita jelas. Hana ketika dia mandul, dia datang di bait Allah, di tempatnya Eli, dia berdoa dengan tangisan, dengan ini dia bilang kalau saya dapat anak, Tuhan kasih anak itu akan saya serahkan kepada Tuhan. Berarti dia ada kerinduan untuk memuliakan Tuhan. Iya. Tuhan jawab. Berikut dia datang minggu depan atau bulan depan. Lagi. Siapa namanya? Samuel. Nah ini berarti jawabannya doanya dijawab. Karena dia berdoa dengan iman yang sungguh dan dia mau mempertaruhkan itu anak memberikan kepada Tuhan. Tetap dia itu anak dia punya, tapi tentunya karena dia bilang anak itu akan dia kasih sama Tuhan, jadi itu anak pada akhirnya jadi keluarnya Samuel. Nah dia jadi nabi salah satu yang besar di Israel. Dijawab. Nah itu dulu ya. Jadi dia harus hidup bersama Tuhan.
Tidak mungkin kalau orang hidup bangun pagi-pagi langsung pegang HP, langsung jalan, naik motor terus jalan, mau kerja, biarpun sudah bilang lahir baru, orang lahir baru tidak akan begitu. Dia akan berdoa, dia akan membaca Alkitab, dia baca itu masalah Hana, Henok, dia baca itu ada lagi yang lain-lain, supaya kita paham. Sebab pertanyaan itu kan seperti itu. Nah, apakah kita berdoa memohon kepada Tuhan langsung dijawab? Coba kita buka itu tadi dulu. Jadi tadi ketika kita berdoa ada sesuatu yang kita mau muliakan Tuhan, dia jawab. Contoh Samuel sebelum dia lahir, ibunya berdoa kalau Tuhan kasih dia anak, saya akan taruh di gereja ini. Contoh begitu. Dulu kan baik Allah sinagog atau apa. Saya taruh di gereja ini Tuhan. Hanya anak itu jadi besar di sini dan dia menjadi gembala di sini. Itu doa orang yang spontan Tuhan jawab. Baru di dalam kitab ada lagi yang lain. Saya boleh lihat dulu di mana 1 Yohanes 5. Nah, ini doa ini penting 1 Yohanes 5. Saya rasa itu aja dulu ya. Dan itu sangat jelas. Harus tetap juga kembali tadi harus dengan iman gitu ya. Spesifikasi, ada sesuatu yang dia meminta iman, dia sudah iman. Tapi kalau dia tidak meminta sesuatu spesifik untuk memuliakan Tuhan, kemuliaan nama Tuhan. Dia minta spesifik, anak ini akan saya kembalikan kepada Tuhan. Spesifikasi kan? Sehingga Tuhan jawab langsung. Keluarlah si Samuel. Kalau kita juga sudah beriman, kalau kita minta doa macam-macam, Tuhan saya mau begini, saya mau mendapat motor, kemudian saya mendapat pekerjaan. Tuhan ini jawab yang mana ini? Iya. Jadi ada alternatif dua, sama-sama kita berdoa kepada Tuhan ingin sebuah kendaraan umpamanya, tapi motivasinya dilihat Tuhan berikan saya kendaraan supaya saya bisa bergereja. Yang satu supaya saya bisa ikut ngebut-ngebutan. Saya jawab masih yang beda. Saya boleh jawab. Nah. Boleh dapat kendaraan. Saya jawab begini. Di 1 Yohanes 5 dikatakan begitu. Dan inilah 5:11. 1 Yohanes 5:11. Inilah kesaksian itu. Oh ya. Yohanes 1 Yohanes 5 ayat 14 singkat ya. Inilah keberanian percaya kita kepadanya, bahwa ia mengabulkan doa kita, doa saya saja. Jikalau saya meminta sesuatu motor kepadanya menurut kehendaknya. Saya minta motor sesuai kehendaknya enggak? Kalau saya minta motor ngebut-ngebut, matilah kita. Dia tidak akan kasih. Kalau kita minta motor karena Tuhan, saya ada mau pergi menginjil di sana, saya butuh motor. Oh, tentu dia karena itu dia punya mau. Iya. Paham? Kalau kita kan jelas dia beli motor karena dia orang semua anak muda punya motor, dia perlu motor, dia minta. Oh, Tuhan tidak akan bakalan Tuhan kasih. Karena dia mau apa, mau atau apa. Tapi kalau dia tahu ini anak ini punya hidup, dia memang penginjil yang murni, bukan penginjil materialistis. Ada yang banyak begitu. Saya contoh, saya punya bapak rohani, dosen, jurnalis. Dia punya mobil sudah tua, musim dingin sudah tua, musim dingin kalau dingin susah mau hidup, mesti dorong mau hidup. Tapi Tuhan tahu kebutuhannya dia. Tiba-tiba lagi sedia khotbah, orang datang kasih kunci, kasih mobil baru. Itu artinya karena dia mengelilingi dunia, mengelilingi Amerika dengan hanya satu tujuan, supaya orang diselamatkan. Mana mungkin orang diselamatkan mau di Jawa, Tuhan kasih sepeda. Pasti dia akan kasih mobil, atau enggak. Saya waktu di Semarang, saya tiap minggu pergi Semarang bolak-balik naik pesawat. Saya keluarkan duit sebesar itu, karena ada tujuan spesifik. Kalau nggak ada tujuan, untuk apa mau kasih? Demikian bincang-bincang kita masalah doa pemuda GBA Maranatha. Terima kasih Pak Gembala atas bincang-bincang. Kepada pemirsa di rumah, kami jemaat GBA Maranatha mengucapkan terima kasih atas perhatiannya, dan bila ada pertanyaan-pertanyaan dari para pemirsa yang belum bisa terjawab, dapat menghubungi kami di nomor WA di bawah ini. Maka kami berusaha agar apa yang Anda
kau pikirkan yang belum bisa terjawab, kami akan berusaha menjawab. Terima kasih. Salam Maranatha. 45. Indahlah Yesus bagiku. Indahlah Yesus penebus dan Raja, ku selalu menyanyi memuji Dia. Ketika lemah ku harap padanya, indahlah Yesus bagiku. Indahlah Yesus bagiku. Indahlah Yesus bagiku. Oh indah diam hidup dalam Tuhan. Indahlah Yesus bagiku. Bait kedua. Berdiri Tuhan menyentuh hatiku, bersabar menantiku buka pintu. Sayang Dia menunggu. Indahlah Yesus bagiku. Indahlah Yesus bagiku. Indahlah Yesus bagiku. Oh indah diam hidup dalam Tuhan. Indahlah Yesus bagiku. Bait keempat. Hatiku memuji sebab janjinya, jelas karena imanku masuk surga. Ku akan memandang wajahnya mulia. Indahlah Yesus bagiku. Indahlah Yesus bagiku. Indahlah Yesus bagiku. Oh indah Dia